Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Kembali lagi di channel Alpetra Ministry, masih tentunya bersama saya dan juga sudah ada Bapak Pendeta Heri yang akan menemani sahabat Alpetra di kesempatan kali ini. Yang tentunya juga doa kita semua ya untuk sahabat cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Sahabat Alpetra Ministry, banyak sekali ya di antara kita yang ingin tahu tentunya ya, kenapa Roh Kudus dibilang oknum ketiga. Terus apa kaitannya Roh Kudus dengan lahir baru? Kan selalu dibilang ya oleh Pak Pendeta Heri, oleh Pendeta Yan, mungkin pendeta-pendeta lain, bahwa ada keterlibatan Roh Kudus dalam lahir baru. Nah, dan juga kita mau tahu karya-karya Roh Kudus secara singkat di kesempatan kali ini. Baik, supaya nggak penasaran, mari kita mulai saja ya obrolan kita, dan tentunya kita akan langsung menyapa Bapak Pendeta Heri. Shalom Bang. Salam Kang Alpa, sahabat Petra semuanya, salam. Jumpa lagi kita sama dengan Kang Alpa di podcast Alpetra Ministry. Cinta Tuhan, cinta keluarga, dan terus jaga kesehatan. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita udah lama ya Bang nggak muncul di YouTube nih. Kata teman-teman sahabat Alpetra, kemana nih kok nggak? Waduh, harap maklum ya, kita juga lagi sibuk ada doa 10 hari ya, jadi iya gitulah. Nah, dan kesempatan ini ya Bang, kita mau ngomongin tentang Roh Kudus lagi ya. Kalau sahabat Alpetra lihat video yang lalu, nah ini bisa dikatakan kelanjutannya Bang. Sebelum lebih jauh Bang, kenapa Roh Kudus disebut oknum ketiga Bang? Apa maksudnya Bang? Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus waktu dia bicara kepada muridnya saat dia menampakkan diri di loteng ya, atau di tempat yang dimana murid-murid lengkap atau hadir di sana ya. Yesus mengatakan, aku akan meninggalkan kau, tapi tidak seperti yatim piatu atau sendirian, karena aku akan mengutus Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran ya, pribadi yang ketiga. Dan nanti Roh yang diutus itu akan memberikan damai sejahtera, akan memberikan sukacita kepada mereka yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadi kenapa ada Roh Kudus? Karena Tuhan Yesus sendiri yang menjanjikan, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan dia akan pergi ke rumah Bapaknya dan dia menyediakan tempat di sana untuk kita orang yang setia kepadanya. Dan selama kita masih di bumi, dia mengutus Roh Kudus. Itulah alasan kenapa Roh Kudus pribadi ketiga. Tuhan Yesus selama lebih kurang 33 tahun di bumi berkarya, mengajar, dan dia mati di kayu salib. Tidak hanya itu, bangkit 3 hari kemudian, menampakkan diri 40 hari berulang-ulang lamanya untuk membuktikan dia bangkit, nggak sekedar omong kosong. Lalu dia naik ke surga, dan setelah menjanjikan itu, Roh Kudus turun, terbukti dalam KPR atau Kisah Para Rasul pasal yang kedua ya, di Yerusalem. Siapa yang menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di hati kita. Dan bukti Roh Kudus ada ketika kita ada di dalam kesulitan, kesusahan, atau masalah hidup yang kita sering rasakan selagi atau selama kita hidup ya di bumi ini. Roh Kudus menghibur. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2, Roh Kudus memberikan penghiburan sebagai pengantara yang dekat, yang disebut Parakletos, dan memberikan kepada kita tuntunan selama di bumi supaya tidak
lagi jatuh ke dalam dosa. Itulah apa yang Kang Alfa tanyakan, pribadi yang ketiga sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, atau selama orang percaya masih di bumi, belum metong, ya, atau meninggal, Roh Kudus itulah yang selalu ada di hati kita menemani kita. Roh kebenaran, damai sejahtera. Begitu. Bang, nah kalau gitu Bang, jadinya kan Roh Kudus itu kan Roh Allah juga ya Bang. Nah ini seringkali ditanyakan gitu atau sering dijadikan perbincangan Bang. Apakah berarti Roh Kudus dengan waktu Tuhan Yesus naik ke surga itu, Roh Kudus itu berarti Tuhan Yesus juga, atau gimana Bang penjelasannya Bang? Ya, jadi di dalam iman Kristen, Allah itu Esa. Allah yang Esa itu dengan 3 pribadi, yaitu Bapa, yaitu Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus, pribadi yang ketiga, membuktikan bahwa dia yang diutus oleh anak, ya, atau dari Bapa keluar, ya, dari Bapa atau yang diutus oleh anak, karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tidak lagi tinggal di bumi, tubuhnya sudah bangkit, ya, dan dia menyediakan tempat dan nanti akan datang kembali. Sementara kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus kembali, Roh Kudus pribadi yang ketiga itu mendampingi, menemani, dan selalu menjadi kekuatan karena pengantara. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang menolong kita apabila kita jatuh ke dalam dosa. Dia menginsafkan. Roh Kudus juga menuntut kita kepada kebenaran. Roh Kudus juga membawa kita untuk mampu membedakan yang mana yang sesat, menyesatkan, dan yang mana yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Ya Bang, nah ini Bang, tadi kan Abang bilang yaitu juga sebagai pribadi yang menolong setiap orang ya. Nah ini kaitannya dengan kelahiran baru Bang. Berarti ketika sebelum orang lahir baru itu Roh Kudus juga ya Bang yang menolong untuk orang itu jadi lahir baru gitu, dan juga setelahnya gitu Roh Kudus yang akan namanya yang akan menginsafkan. Gitu Bang, untuk lahir baru orang gitu. Ya, Roh Kudus dalam tugas dan karyanya menginsafkan manusia yang berdosa supaya segera meninggalkan dosanya dan tidak berbuat dosa lagi. Roh Kudus juga menginsafkan manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri dengan kesalehannya, dengan usahanya, atau dengan cara keagamaannya. Usaha manusia sia-sia. Roh Kudus mendorong, Roh Kudus membawa supaya manusia itu datang kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah Roh Kudus ya, tugasnya menginsafkan ya, untuk orang berdosa datang kepada Tuhan Yesus, satu-satunya kebenaran itu, karena dia Sang Firman. Yohanes 17 ayat 17, selain dia adalah Sang Firman, dia juga kebenaran. Yesus sendiri yang mengatakan tidak ada kebenaran lain. Dan setelah dia naik ke surga, dia mengutus atau memberikan kepada dunia Roh Kudusnya ya, untuk memberikan kepada manusia yang mau datang kepada Tuhan Yesus dan tercerahkan, terbuka ya cara berpikirnya, bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan
Manusia tidak bisa menebus dosanya, manusia tidak bisa membenarkan dirinya. Roh Kuduslah yang menginsafkan. Nah, di sana Roh Kudus menuntun bahwa kebenaran hanya di dalam Yesus saja, tidak ada yang lain. Bahwa dosa bisa diampuni hanya oleh penebusan Tuhan Yesus sekali saja di kayu salib. Dan Roh Kudus membuat manusia sadar, ya, bertobat dan mendorong untuk bersaksi bahwa juru selamat itu adalah Yesus Mesias yang dijanjikan bagi segala bangsa itu, bukan yang lain, ya. Begitu Kang Alpa, ya. Ya, Bang. Jadi tadi penjelasan tadi saya menangkap bahwa Roh Kudus itu sebelum orang lahir baru dan sesudah lahir baru berperan banyak ya Bang, karena tadi kata Abang Roh Kudus juga nanti akan mengingatkan ya Bang kalau lagi berdosa lagi supaya nggak berdosa lagi, tadi gitu ya. Ganggu aja, lagi nonton Alpetra nih, tolong jangan diganggu, sorry ya, lagi serius. Situ nonton juga nggak, udah nonton Alpetra, jangan lupa lagi banyak pengajaran dong. Ayo subscribe ya. Jangan lupa sambil makan keripik, sambil dengerin didikan, sambil dengerin konten, sambil dengerin pengajaran. Ayo lanjut. Jadi di situ saya kenal itu doang, karena dibawa sama. Ya, betul. Baik manusia yang belum percaya kepada Kristus maupun Roh Kudus memberikan kepada manusia yang sudah percaya kepada Kristus dengan penghiburan, dengan penginsafan, dengan persekutuan, keakraban, dan juga relasi yang baik. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Disitulah Roh Kudus selama di bumi ini seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa aku akan mengutus Roh Kudus. Dalam perjanjian lama juga dikatakan demikian ya. Seperti itu dalam Joel pasal 2, dalam Hezkiel pasal 36, 37, 38 ya, aku akan memberikan rohku ya, dan juga dalam Yeremia, Yesaya ya. Jadi Roh Kudus juga dalam perjanjian lama sudah nampak, dan di perjanjian baru Roh Kudus diperkuat, diperjelas ya, menjadi terang benderang. Sosok yang mana? Pribadi yang ketiga itu. Oh, itu sosok yang menginsafkan, menyadarkan ya bahwa manusia upaya, usaha atau cara apapun dengan pengetahuan, dengan kekayaan atau dengan cara ritual lainnya tidak bisa membersihkan dirinya. Roh Kudus menyadarkan tuh Kang Alfa ya, supaya manusia hanya percaya kepada Tuhan Yesus, karena Yesuslah yang menggantikan orang berdosa di kayu salib ya, menebus, dan siapa yang percaya dia diampuni, bersih, dan dosanya tidak diingat lagi oleh Tuhan Yesus. Dan dosa manusia yang merahnya seperti kain kesumba ya akan menjadi putih seperti salju. Wah, luar biasa ya, sehingga kita bisa ke surga. Karena di surga tidak ada dosa, ya, setitik pun, secuil pun tidak ada dosa, dan manusia orang berdosa, ya, nggak bisa. Roh Kudus menyadarkan kita. Nah, itu sebabnya dalam masa 10 hari, dan ini mungkin hari kelima atau keenam, ya, kita memperingati pencurahan Roh Kudus nantinya, ya, kita menyadari pentingnya Roh Kudus, yaitu memberikan kepada kita penginsafan akan dosa. Lalu karena manusia mau percaya, merendah hati, mengaku orang berdosa, maka dimateraikan. Sahabat Alpetra udah dimateraikan belum? Dicap.
jek gitu ya. Iya. Jos. Siapa yang ngecap? Roh Kudus dimaterai. Dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14. Kalau udah dimateraikan berarti udah berubah statusnya. Dulunya status orang berdosa menjadi status yang didamaikan. Status anak Allah. Status tidak hukum, tapi tercatat dalam buku kehidupan Tuhan. Wahyu 20 ayat 15. Sahabat Alpetra, sudah tercatat belum namanya dalam buku kehidupan Tuhan? Belum. Makanya terima Tuhan Yesus supaya dimateraikan oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dalam karyanya ada banyak hal ya di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Alkitab sudah ada di tangan kita, Roh Kudus berkarya supaya orang percaya tumbuh, berkembang, dan menjadi teladan, bersaksi, dan tidak mudah untuk meninggalkan iman, tapi kokoh iman. Roh Kudus lewat pembacaan firman Tuhan yang kita baca berulang-ulang, lalu Roh Kudus memberikan kepada kita penerangan ya tentang Allah Tritunggal, bukan Allah lain. Dan Roh Kudus juga menerangi kita tentang juru selamat dan keselamatan. Di kolom ini tidak lain, hanya Yesus Kristus itu satunya. Menerangi. Dan Roh Kudus juga menginsafkan, menyadarkan bahwa kita orang berdosa yang tidak ada apa-apa, tidak berdaya, kecil, bahkan jorok, penuh dengan lumpur dosa, tapi karena kita membuka hati dan mengundang Yesus, lalu Tuhan Yesus menganugerahkan kepada kita keselamatan. Status kita tidak lagi orang berdosa, tapi status kita anak-anak Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 2 kita punya pengantara, yaitu Roh Kudus. Di dalam surat 1 Yohanes juga di pasal yang kelima ayat 3 atau seluruhnya 1 Yohanes menjelaskan bahwa orang yang sudah di dalam Yesus, jaminan kita adalah dipeliharakan oleh Tuhan. Jaminan kita adalah oleh Roh Kudus, yang dimana Yesus mengutus Roh itu untuk memberikan kepada kita keyakinan penuh bahwa hidup kita penuh dengan anugerah Tuhan, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan, turunkan, dan juga sampai pada Yesus datang kedua kali, kita tidak meninggalkan iman kita. Ada orang nanya, apa sih buktinya karya Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari orang percaya? Nah, itu gimana, Bang? Ya, tadi saya sudah katakan Roh Kudus menerangi kita, menuntun kita. Karyanya juga memberikan kepada kita damai sejahtera. Kalau kita mencuri, kalau kita berbohong, dan tidak ada damai di hati ini, kalau kita melukai teman kita dengan perkataan atau dengan fisik, tidak ada damai di sini, itu bukti Roh Kudus yang ada di hati kita. Kita mulai gelisah, terganggu, apa yang harus kita lakukan. Itu sebabnya dalam Alkitab mengatakan supaya kita penuh dengan Roh Kudus, buah Roh Kudus, mengasihi, ya, mengendalikan diri, sabar, dan bukti kasih itu terhadap sesama kita yang mencoba membenci kita, kita tidak balas dengan kebencian, ya. Peran Roh Kudus di sana kita menguasai diri, ya, dan tidak melakukan hawa nafsu, ya, yang berlebihan sehingga terjebak dengan dosa. Roh Kudus mengingatkan kita
supaya kita bisa menahan diri. Hiduplah di dalam roh, Ya. dalam Galatia pasal yang kelima. Lain lagi, Roh Kudus juga memberikan kepada orang yang percaya kepada Kristus hingga saat ini, yaitu rohnya menerangi. Roh Kudus menerangi orang percaya ketika membaca Alkitab. Ya. Belakangan ini banyak dari media sosial yang menyerang kekristenan, yaitu secara doktrinal, yaitu secara budaya, ya, Iya. dan ya simbol-simbol lainnya yang dipertanyakan, bahkan juga Alkitab diragukan. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, Roh Kudus menerangi kita, ya, atau menuntun kita kepada hamba Tuhan atau pemimpin gereja yang kita percayakan untuk kita menanyakan terhadap hal yang perlu kita tanyakan, sehingga clear. Di sana Roh Kudus menerangi. Roh Kudus memberi hikmat, Roh Kudus juga memberikan kebijaksanaan kepada orang yang percaya kepada Kristus. Nah, itulah karya-karyanya yang masih banyak lagi yang kita alami atau yang tidak saya sebutkan lagi, ya, seperti itu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak ya, terutama tadi ditegaskan sama Abang bahwa dia akan menerangi, ya, memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan itu. Nah, tapi Bang, orang suka bilang ini Bang, pinginnya kalau ada karya Roh Kudus itu ada sesuatu yang fenomenal gitu, atau bersifat supranatural itu. Nah, gimana itu Bang? Ya, Roh Kudus terkait dengan karunia atau gift, ya. Kita yang memiliki talenta, Roh Kudus menyanggupi kita. Kita yang memiliki skill, Roh Kudus juga menambahkan skill kita, ya, bermain musik, memimpin, dan juga di hadapan publik, ya, seperti itu. Dan yang secara langsung berupa karunia, Roh Kudus juga menyanggupi kita, ya, karunia yang kita dapatkan dari Tuhan, ya, karunia untuk menerangkan firman Tuhan, ya. Kita di tangan kita, lalu kita mampu menerangkan itu karena Roh Kudus yang memberikan gift, ya, dan juga karunia untuk membimbing, membina, atau mengkanseling dengan bentuk nasihat kepada bersama kita di gereja, orang percaya, supaya mereka diteguhkan, dikuatkan, dan diyakinkan tentang Yesus yang adalah Tuhan, Alkitab yang adalah satu-satunya kebenaran. Nah, dengan demikian seluruh anggota gereja atau orang-orang yang percaya kepada Kristus dengan beragam karunia saling memperlengkapi, memperkaya, ya. Tidak satu merasa lebih hebat, ya. Di sana Paulus pernah menegur kelompok Oget di Korintus, ada kelompok Apolos, ada kelompok ya, ada kelompok Paulus, ya, dan sebagainya, ya, karena tubuh Kristus harus satu dan melengkapi. Hasil melengkapi itu gereja Tuhan, dalam hal ini orang percaya, memiliki hasil dari karunia-karunia itu. Dikuatkan, diteguhkan, bertumbuh, berkembang imannya, dan juga ada yang didapatkan, ya, yaitu kebersamaan dalam persekutuan dengan Kristus, saudara seiman. Tadi Abang juga sempat sebut ada di gereja, ya Bang. Nah, ini
pertanyaan saya Bang, kalau karya Roh Kudus di gereja zaman sekarang itu masih ada nggak Bang? Dan apa peranannya di gereja Bang? Ya, ada yang tidak lagi karena Alkitab sudah ada di tangan kita dan Alkitablah menjadi standar tunggal, standar utama. Ya, kalau dulu kitab belum ada, belum tersusun, belum dikanon, jadi seperti hal yang kita temukan, Paulus menganjurkan silakan ya yang memiliki karunia bernubuat, ya karunia berbahasa lidah, karunia terjemahkan, mengartikan dan lain sebagainya. Alkitab belum ada ya, hanya bertolak pada perkataan rasul, nabi ya, sesuai dengan Efesus 2 ayat 20, yaitu kekristenan perdana, jemaat mula bertolak pada ajaran rasul dan nabi. Efesus 2 ayat 20. Nah, di era sekarang standar tunggal itu adalah Alkitab yang menuntun kita, bukan pemimpin gereja, bukan tradisi gereja yang tidak sesuai dengan Alkitab, ya. Ada tradisi gereja yang sesuai dengan Alkitab, Kang Alpa. Ada yang sebaliknya, gitu ya. Jadi cukup Alkitablah menjadi standar tunggal di era sekarang yang menuntun kekristenan atau pertumbuhan iman gereja, dan Alkitab menjadi satu-satunya standar. Jadi gitu ya Bang, ada yang masih ada yang tidak ada ya. Tapi tadi udah dijelaskan sama Abang ya. Baik sahabat Alpetra, rupanya penjelasan tentang oknum ketiga, tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan kita ya, dalam bergereja, dalam sehari-hari, juga tadi sudah dijelaskan panjang lebar bagaimana peranannya dalam seseorang yang lahir baru. Sahabat Alpetra, sampai sini dulu perjumpaan kita. Kita akan lanjutkan di penayangan berikutnya, masih tentang sekitar Roh Kudus. Tadi udah disinggung sedikit sama Abang ya, ada karunia-karunia Roh Kudus. Nanti kita akan bahas itu dan masih banyak lagi. Tadi juga Abang sebut ada bahasa roh, nanti juga ada baptisan roh dan lain sebagainya. Kita bahas di kesempatan yang akan datang. To be continue. Saksikan terus, bisa di-share ke yang lainnya. Jangan lupa like dan subscribe. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga. Cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha.